dengan mengisi link absensi di bawah ini. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah suatu hal yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Jadi adik-adik pasti sudah tahu ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab wudhu. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian wudhu, mampu menyebutkan fardu dan sunnah-sunnah wudhu, mampu menyebutkan hal-hal yang dianjurkan dan yang membatalkan wudhu, mampu menyebutkan manfaat dan hikmah berwudhu bagi kesehatan, dan juga mampu mempraktikkan tata cara wudhu sesuai urutan dengan benar. Yang pertama yaitu pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa diambil dari lafadz al-wadu'ah yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut istilah syara, wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Dalil disyariatkannya wudhu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Selanjutnya, fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam, tertib dalam mengerjakan wudhu. Pasti kalian semua itu sudah paham ya tentang fardu wudhu. Yang pertama kan niatnya wudhu bagaimana? Ayo dibaca bersama-sama. Nawaitul wudhu aliraf ail hadatil asgori fardol lillahi ta'ala. Kalau arti Jawanya itu niat ingsun wudhu keranten ani calakan hukumipun hadas alit fardu keranten Gusti Allah Ta'ala. Yang sekolah sore pasti sudah hafal semua. Yang kedua, membasuh muka. Di sini membasuh muka ya, membasuh itu berarti gimana? Mengambil air, kemudian dibasuh. Beda sama mengusap sama membasuh itu beda. Membasuh muka itu berarti mencuci muka. Kalau mengusap muka cuma air tangannya ditempelkan ke air terus gini-giniin aja. Kalau membasuh ya membasuh semuanya. Kalau membasuh muka itu batasnya sampai mana? Sampai sini, ini ujung rambut, sampai batas telinga, dan juga sampai sini dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Mencuci kedua tangan sampai siku. Jadi kalau wudhunya lewat air keran itu caranya dibasuhnya
dari tangan sampai siku. Jadi tangannya gini dari tangan sampai siku, diulang 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala, mengusap sama membasuh ya, tapi juga bisa membedakan. Mengusap kepala sampai sini, sedikit saja tidak apa-apa. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kalau mencuci kaki itu sampai atas, jangan cuma gini-gini aja. Kalau perlu digosok-gosok juga nggak apa-apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu tertib dalam mengerjakan wudu. Tertib itu apa? Tertib itu urut. Jadi dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, itu harus urut. Tidak boleh habis mencuci muka terus membasuh kaki, nanti setelah membasuh kaki terus mengusap kepala, itu tidak boleh. Selanjutnya sunah-sunah wudu. Yang pertama, membaca basmalah ketika hendak wudu. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga persendian tangan. Yang ketiga, berkumur dan mengisap air ke dalam hidung. Mendahulukan anggota wudu bagian kanan, mengulang 2-3 kali dalam membasuh, bersiwak ketika hendak berkumur, menyela-nyelai jenggot, mengusap kedua telinga, mengusap seluruh kepala, dan membasuh sela-sela jari, tangan, dan kaki. Selanjutnya, hal-hal yang dianjurkan dalam berwudu. Tidak menepuk-nepuk wajah dan anggota lain dengan air, menggerak-gerakkan cincin dan semisalnya, tidak berbicara selama berwudu, memulai dengan membersihkan bagian depan anggota wudu, memperlama membasuh bagian muka dan membasuh sampai di atas kedua siku dan di atas mata kaki. Berdoa setelah wudu. Berwudu di tempat suci, menghadap kiblat, berhemat dalam menggunakan air. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal atau gila, pingsan atau mabuk, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan tanpa alas atau penghalang kecuali mahram, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, tidur dalam keadaan tidak menetapkan pantat pada tempat duduk. Yang terakhir, pembahasan kita yaitu tentang manfaat dan hikmah berwudu bagi kesehatan. Adik-adik pasti sudah banyak tahu ya kalau berwudu itu baik untuk kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Ketika kita hendak berwudu, Islam menganjurkan kita untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Membasuh tangan dan menyela-nyela jari sebelum berkumur mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu membersihkan kuman dan bakteri-bakteri yang ada di tangan. Tangan adalah organ tubuh yang paling mudah memindahkan penyakit. Banyak bakteri yang hidup di bawah kuku yang panjang dan juga kotor. Kuku yang panjang dan kotor menularkan penyakit. Ketika buang air besar tidak mencuci tangan dengan benar hingga bakteri yang ada di tangan berpindah ke makanan. Maka, Islam menganjurkan kita untuk mencuci tangan sebelum berwudu agar tangan kita terbebas dari kuman dan juga bakteri. Selanjutnya, berkumur dan mengisap air ke dalam hidung. Berkumur dapat menjaga kebersihan mulut dan gigi. Menurut kesehatan, berkumur dapat menghilangkan bau mulut, menguatkan gusi, menghilangkan lendir, mengharumkan nafas, dan menghilangkan penyakit tumor. Menurut Profesor Dr. Plinius, seorang bakteriolog,
Ia mengatakan pada bekas air cuci mulut terdapat bibit penyakit yang tidak kurang dari 40 miliar yang terdiri dari bermacam-macam penyakit. Selanjutnya yaitu menghisap air ke dalam hidung. Menghisap air ke dalam hidung sebanyak 3 kali merupakan sunnah wudhu. Ternyata dalam medis mempunyai manfaat yang tidak disangka-sangka, yaitu penyakit influenza. Kita bisa terhindar dari penyakit influenza jika kita menghisap air ke dalam hidung sebanyak 3 kali ketika berwudhu. Penyakit influenza salah satunya disebabkan oleh bakteri atau virus yang berpindah dari suatu tempat ke hidung dan tenggorokan lalu menjalar ke seluruh tubuh dan menjadi penyakit. Membasuh hidung yang dilakukan berkali-kali akan menarik bakteri keluar dari dalam dan membebaskan seseorang dari penyakit. Di dalam hidung kita terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring debu. Dengan begitu, istinsyak atau menghisap air ke dalam hidung menjadi terapi terbaik dalam menjaga hidung dari berbagai serangan penyakit yang berbahaya seperti radang paru-paru, kelumpuhan, dan banyak penyakit lainnya yang tersebar melalui bantuan hidung. Selanjutnya, membasuh wajah. Seseorang yang membasuh wajah dengan air bersih sebanyak 5 kali sehari, maka ia telah menjaga kebersihan matanya dari debu yang mengganggu. Begitu pula dengan seseorang yang membersihkan hidungnya, maka dia juga membersihkan dari bakteri dan bibit penyakit. Ada sebuah hadis yang terkait dengan keutamaan wudhu, yaitu hadis Abdullah As-Sunabiji, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba mukmin berwudu lalu berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Lalu ketika ia hirup air ke hidung dan mengeluarkannya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Lalu ketika ia basuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya hingga bawah tepi-tepi kelopak matanya. Lalu ketika ia basuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya hingga dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Lalu ketika ia usap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Lalu ketika basuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian jalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan baginya, hingga keluarlah dosa-dosa yang lain karenanya. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, dan An-Nasai. Berwudu dapat membuat tubuh seorang muslim lebih bersih serta lebih disayang Allah dan sesamanya. Karena itu, seorang muslim bisa melaksanakan kewajiban rutinitasnya dengan penuh semangat, bahkan harapan akan masa depan yang cerah. Dalam hadis tersebut, tampak sangat jelas bahwa berwudu tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan psikis. Sekian pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.